Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, mudah-mudahan sehat selalu. Mari kita belajar matematika kembali dengan judul Dua Bangun yang Sebangun. Sebelumnya kita sudah mempelajari buah bangun yang kongruen, di mana yang kongruen adalah ciri-cirinya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri daripada dua bangun yang sebangun. Ada dua macam juga, yaitu satu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Perhatikan bangun berikut. Di sini ada segitiga siku-siku, ya, ABC dengan panjang sisi 345 cm dan besar sudut 90 derajat, 53 derajat dan 37 derajat. Kemudian ada segitiga siku-siku juga yang berwarna merah dengan nama siku-siku KLM dengan panjang sisi 68 dan 10 cm. Kemudian juga ada lagi segitiga PQR dengan jumlah sudut yang sama juga, tapi sisinya adalah 9, 12, dan 15 cm. Dari gambar tadi kita akan melihat mana sisi sudut-sudut yang bersesuaian dan mana sisi-sisi yang sebanding. Apakah ketiga segitiga itu sebangun atau tidak? Nah, perhatikan. Ini Bapak ambil segitiga yang paling besar, yaitu PQR yang berwarna kuning. Jadi kita ambil segitiga yang berwarna merah, kita lapis, impit sudutnya sehingga berbentuk seperti itu. Sehingga sudah ada dua buah segitiga yang berlapis. Kemudian ambil lagi segitiga yang warna biru atau segitiga ABC, sehingga bentuk gambarnya seperti ini. Jadi cantik kan? Nah, setelah itu ya, kita akan mau menyelidiki pasangan-pasangan sudut ini yang sebanding atau tidak. Antara misalnya segitiga ABC dengan PQR, sebangun atau tidak. Atau sebaliknya antara KLM dengan PQR, sebangun atau tidak. Atau sebaliknya antara KLM dan PQR. Nah, untuk menentukan sebangun atau tidaknya, dalam catatan sudah diberikan bahwa satu poinnya adalah selidiki dulu sudut-sudut yang bersesuaian. Maka apabila sudut-sudut bersesuaian sama besar, itu salah satu cirinya. Yang kedua, cari sisi-sisinya, sebanding atau tidak. Kalau sebanding berarti tentu saja pasangan-pasangan sudut itu adalah sebangun. Nah, kita lihat dulu sudut A. Sudut A itu sama dengan sudut K. Itu sama dengan sudut P. Ya, itu besar sudutnya sama dengan 37 derajat. Berarti sama besar. Kemudian ada sudut B. Ada sudut L. Dan ada sudut Q, besarnya sama dengan 90 derajat, berarti sama besar. Kemudian ada sudut C, ada sudut M, kemudian ada sudut R, sama dengan besar sudutnya 53 derajat, berarti sama besar. Setelah itu, tidak cukup sampai di situ, maka kita harus mencari sifat atau ciri yang kedua. Apa itu? Kita carilah sisi-sisi yang bersesuaian
ya, dia sebanding atau tidak. Ternyata ya, sisi AB mana? Itu AB, yes, sama dengan KL. KL ya sama dengan PQ. Ini PQ ya. Ya, sama dengan 4:8 banding Maka kalau kita perbandingan, lihat perbandingan 1:2:3. Karena sama-sama dibagi 4. Kemudian sisi BC sama dengan sisi LM sama dengan sisi QR. Sama dengan 3:6:9. Nah, kalau kita lihat, ini juga 1:2:3 dibagi dengan bilangan sama, yaitu dibagi 3 semua. Kemudian ada CA, ada MK, ada sisi RP. Ini sama dengan 5, 10, dan 15. Maka ini juga bandingannya adalah 1:2:3. Karena sama-sama semuanya dibagi dengan 5. Nah, AB, KL, dan MQ kalau kita sebut itu sisi tegak. Sedangkan BC, LM, dan QR kita sebutlah dulu sisi yang mendatar. Sedangkan CA, MK, dan RP itu kita sebut sisi yang miring. Nah, jika sudut-sudut bangun datar yang bersesuaian sama besar, ya, seperti contoh di atas, sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka dikatakanlah sebangun. Itulah pemahaman dua bangun datar atau lebih yang sebangun, dengan catatan kamu harus menyelidiki dulu sudut-sudutnya dan juga menyelidiki yang paling penting adalah sisi-sisinya. Ya. Kenapa? Kalau sudutnya sesuai yang bersesuaian besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka dikatakanlah dia sebangun. Mudah-mudahan kamu paham tentang sebangun, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.